Meski menjadi yang paling sukses di Indonesia, nyatanya Honda juga sering mengalami kegagalan. Banyak jenis motor-motornya yang juga gagal total di Indonesia. Selama ini kita tahu, kalau Honda sangat menguasai penjualan motor di Indonesia, mencapai lebih dari 70%. Meskipun begitu, tak semua produk-produknya sukses diterima pasar tanah air. Ada banyak juga varian motor Honda yang gagal bersinar, dan akhirnya harus disuntik mati karena kurang laku di pasaran. Meskipun begitu, karena Honda memiliki sumber daya yang besar, tentu saja mereka mudah bangkit dan bisa kembali menciptakan motor lain yang bisa diterima konsumen tanah air, sehingga bisa sukses seperti sekarang ini. Dan berikut beberapa motor Honda yang gagal bersinar di Indonesia dan hanya bertahan beberapa tahun saja peredarannya. Honda Astrea Series. Meskipun Astrea Grand dan Astrea Supra sukses besar di pasaran, namun ada beberapa varian yang juga tergolong gagal di pasaran. Di antaranya ada Astrea Impreza yang lahir di tahun 97 dan berakhir di tahun 2001 karena kalah laris dengan Astrea Grand. Pengganti Impreza adalah Astrea Legenda dari 2001 sampai dengan 2005. Tahun 2001 juga menjadi masa transisi peralihan antara ATPM Honda yang tadinya bernama Federal Motor berubah menjadi Astra Honda Motor hingga saat ini. Meskipun Astrea Legenda lumayan laris, namun terbilang gagal karena kalah dengan Honda Astrea Supra yang memiliki desain lebih modern. Astrea Supra sendiri juga memiliki beberapa varian motor yang kurang laku, seperti varian koplingnya si Supra Double X ataupun versi hematnya si Supra V. Masih di kisaran tahun yang sama, Honda juga menelurkan Honda Kirana 125. Namun karena desainnya kurang oke, motornya juga kurang laku di pasaran. Barulah ketika mesin 125 cc-nya ini ditemplokkan ke Honda Karisma, berlanjut ke Supra X125, mulai bisa laris manis hingga beberapa tahun setelahnya. Di 2008, Honda mencoba menelurkan motor revolusioner City Sport One alias CS1, yang meski penjualannya tak buruk-buruk amat, namun si domba Garut ini juga masuk ke dalam deretan motor gagal Honda, karena hanya bertahan di satu generasi saja, tanpa adanya pembaruan sampai akhirnya disuntik mati. Kegagalan produk Honda kembali terjadi pada Revo Automatic, yakni motor bebek bertransmisi otomatis. Di masa ini, untungnya Honda tak sendirian, juga melakukan kegagalan yang sama dengan motor sejenis bernama Yamaha Lexan. Revo Automatic hadir pada 2010 dan hanya bertahan sekitar 3 tahun saja, karena memang benar-benar sulit dalam penjualannya. Di segmen Matic yang kurang begitu sukses adalah Honda Specie. Meskipun begitu, motornya cukup bisa diterima konsumen. Di luar produk AHM sendiri, ada pula beberapa motor CBU yang juga kurang moncer penjualannya, seperti CBR 250R single cylinder dan Honda SH150i. Nah, di luar semua kegagalan motor-motor barusan, Honda merupakan pabrikan yang cepat melakukan koreksi dan pembaruan terhadap produk-produknya yang sekiranya kurang laku di pasaran. Maka tak heran kalau mereka menjadi sukses dan sebesar saat ini. Hal itu juga dibantu dengan kepercayaan yang begitu tinggi dari konsumen tanah air yang telah dibangun oleh Honda selama puluhan tahun silam di sini. Jadi, semua pencapaian yang diperoleh Honda saat ini merupakan hasil kerja keras dan konsentrasi mereka selama puluhan tahun di Indonesia. Honda juga jeli dalam melihat celah serta keinginan pasar tanah air. Mereka mau memberikan apa yang konsumen Indonesia mau, yakni desain oke, mesin irit, dan harga jual kembali yang tinggi. Namun AHM harus tetap ekstra waspada dan selalu membenahi produk-produknya, karena semakin kesini sudah mulai bermunculan komplain-komplain terhadap produk mereka. Misalnya build quality yang tak sebaik dulu, durability mesin yang tak sehebat dulu, serta ketersediaan part yang kabarnya semakin kesini cukup sulit didapatkan, ditambah harga partnya juga sekarang dikenal semakin mahal. Di bengkel servis resminya, juga sebaiknya semakin ditingkatkan utamanya dalam hal ketelitian pengerjaan. Jangan sampai kesalahan-kesalahan sepele, seperti baut kurang kencang, baut pada selek sering terjadi. Karena meski sepele, namun besar efeknya. Kalau yang kurang kencang adalah baut puli atau lubang pembuangan oli, kan bisa bahaya sob. Dan hal-hal seperti itu, pelan-pelan akan mematikan kepercayaan konsumen terhadap layanan after sales-nya Honda.